Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah merupakan suatu ungkapan yang menarik sekaligus nasihat. Ungkapan ini mencirikan adanya sifat iri dengki yang dimiliki oleh orang kepada sesamanya. Akibatnya, sifat iri dengki tersebut menyebabkan relasi sesama manusia menjadi kurang harmonis. Hal ini juga disebabkan karena komunikasi yang tidak baik antar sesama manusia. Barangkali dalam kehidupan kita setiap harinya kerap juga merasa jengkel terhadap sesama. Hal ini juga mungkin disebabkan karena pernah memberikan nasihat kepada orang, tetapi orang tidak mau mendengarkan dan mengindahkannya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, dikisahkan Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bahkan Yesus sampai mengucapkan, "Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini?" Kata-kata ini ditujukan oleh Yesus karena mereka tidak mau percaya akan pewartaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus sendiri. Orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis sebagai orang gila dan kerasukan setan karena dia tidak makan dan tidak minum. Padahal Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang menyerukan pertobatan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus. Mereka tidak mengindahkan pewartaan Yohanes. Sementara itu, mereka mengatakan Yesus sebagai pelahap dan sahabat pemungut cukai serta orang berdosa lainnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bosan-bosan untuk memfitnah, menghina, dan menceritakan Yesus
tentang hal-hal yang tidak baik. Seperti awal pengantar tadi, bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat susah melihat orang senang atau senang melihat orang kesusahan. Saudara-saudari terkasih, jika kita merenungkan bacaan Injil hari ini, kita menyadari bahwa mungkin memiliki sifat seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang suka menceritakan, menjelek-jelekkan, bahkan memfitnah sesama. Padahal semua yang dikatakan tentang sesama, kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Tentu, kebiasaan-kebiasaan macam ini sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan dalam lingkungan masyarakat kita. Bisa jadi apa yang dilakukan dengan cara-cara seperti itu dapat membuat relasi dan komunikasi dengan sesama menjadi tidak harmonis. Hal seperti ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan menggereja kita. Saudara-saudari terkasih, meskipun sifat kita manusia terkadang tidak baik, tetapi Allah senantiasa membuka pintu kerahiman-Nya untuk kita. Belas kasih-Nya selalu melimpah dalam kehidupan kita. Hal ini terlihat jelas ketika Yesus mau dan datang mengunjungi rumah pemungut cukai dan makan bersama dengan mereka. Meskipun yang dilakukan oleh Yesus ini membawa pertentangan bagi banyak orang, tetapi Yesus tidak mempedulikannya. Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang dikucilkan dalam hidup sosialnya. Kita pun tidak perlu takut dalam melakukan kebaikan dan kebajikan, walaupun akan ada saja orang-orang yang tidak menyukai. Oleh karena itu, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk mau melakukan pertobatan diri, yakni memperbaharui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kurang baik supaya menjadi lebih baik dan semakin baik. Kiranya masa Advent, yakni masa penantian dalam menyambut kedatangan Tuhan, dapat kita tunaikan dengan penuh hikmat. Dan pada akhirnya, kita dapat merayakan pesta kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Allah Bapa sumber sukacita kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kehidupan yang masih Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon kepadamu, bantulah agar kami mampu mempersiapkan diri dengan baik, yakni dengan mau melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh teristimewa pada masa Advent ini, sehingga kami semakin siap dalam merayakan pesta kelahiran Putramu dengan penuh sukacita, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan
dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.